Semua kejahatan berbalik kepada Nebahat karena obat terlarang yang ditaruh di koper Rayhan adalah gula. Sementara itu semua orang di rumah menyambut Rayhan dengan gembira kecuali Nyonya Kafidan. Kemudian Gulsum kembali ke rumah Tarhun lalu dia teringat sebuah kejadian yang membuat Rayhan dibebaskan. Gulsum adalah orang yang telah mengubah rencana jebakan Kafidan lewat Firdes yang merupakan teman dekatnya. Sementara itu Nyonya Kafidan sangat kesal karena rencananya gagal sehingga dia mengancam akan membongkar identitas Gulsum kepada semua orang. Namun Gulsum mengancam balik akan menceritakan rencana jahat Kafidan karena telah menjadikan Gulsum sebagai adik palsu Rayhan. Narin tidak habis pikir dengan kejahatan Erhan yang memanfaatkan kepolosan Oya. Kemudian Masal datang ke kamar untuk memberitahu Narin bahwa Erhan adalah orang jahat yang telah menghancurkan foto keluarga dan mengambil surat yang ditulis oleh Narin untuk Kemal. Sementara itu Kemal bersikeras menentang hubungan Erhan dan adiknya. Kemal berpikir Erhan tidak mencintai Oya sehingga dia takut adiknya ditinggalkan lagi olehnya. Namun Oya sudah terlanjur cinta kepada Erhan sehingga dia tetap akan melanjutkan pernikahan mereka. Kemudian Kemal memberitahu Narin tentang kebebasan Rayhan sehingga membuat Narin senang lalu Narin pun segera menghubungi sahabatnya. Namun Emir meminta istrinya untuk menutup telepon karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Rayhan. Kemudian Sefer datang membawa dokumen kepolisian yang harus ditanda tangani oleh Rayhan. Sementara itu Emir sangat kesal karena ia tidak memiliki kesempatan untuk berduaan bersama istrinya. Gulsum membantu temannya yang sedang melarikan diri dari suaminya yang kejam. Kemudian Meryem menitipkan putranya untuk sementara waktu kepada Gulsum. Namun bayi itu tak kunjung berhenti menangis sampai Rayhan datang karena mendengar tangisannya. Kemudian Gulsum menceritakan masalah yang dialami oleh temannya sambil meniru gaya Nyonya Kafidan saat dia mengetahui ada seorang bayi di rumahnya. Tak lama Nyonya Kafidan datang ke kamar Gulsum karena suara tangisan bayi. Rayhan dan Gulsum pun menahan tawa karena apa yang mereka tirukan menjadi kenyataan. Sementara itu Emir sangat terkejut melihat Rayhan membawa bayi sehingga dia mulai menginterogasi istrinya. Rayhan pun menegaskan bahwa Hasan akan menjadi tamu mereka sampai ibunya keluar dari rumah sakit. Kemudian Rayhan dan Emir sibuk mengurus Hasan sampai mereka harus bergadang karena bayi itu tak berhenti menangis. Emir pun membawa box bayi miliknya untuk Hasan sehingga membuat Rayhan sangat senang dan berdoa agar Hasan tumbuh seperti suaminya yang tampan. Sementara itu Gulsum mendapat teror dari ayah Hasan yang tak berhenti menghubunginya. Kemudian Nyonya Kafidan memanfaatkan situasi tersebut dengan menulis nomor telepon Celal dan memberitahu keberadaan putranya. Namun Celal malah memarahi Kafidan sehingga membuat Kafidan takut. Sementara itu Suna berniat memberi kejutan dengan mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Kemudian Suna menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Mereka pun sangat bahagia sehingga Suna memeluk Tuan Hikmet sambil memberi dukungan untuk kesembuhannya. Kemudian Suna memutuskan pergi ke London untuk melanjutkan pendidikan dan memulai kehidupan baru di sana. Sementara itu Rayhan sangat senang melihat kebahagiaan yang datang bertubi-tubi sejak dia kembali dari penjara apalagi kesembuhan Suna menjadi nilai tambahan untuk keluarga Tarhun. Kemudian Emir mendapati Hasan yang terkena demam sehingga dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Rayhan membawa Hasan ke kamar lalu ia memberikan pertolongan pertama untuknya. Emir pun sangat yakin jika istrinya akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya setelah melihat apa yang dilakukan oleh Rayhan. Namun di sisi lain Emir merasa ragu untuk memiliki anak setelah melihat Rayhan yang kelelahan merawat Hasan sampai istrinya bergadang semalaman. Sementara itu Nyonya Kafidan mendengar percakapan mereka lalu menghubungi ayah Hasan karena Kafidan tidak sudi melihat bayi itu diadopsi sehingga dia tinggal di rumahnya. Kemudian Celal datang ke rumah Tarhun dengan menyamar menjadi kurir. Sementara itu Nyonya Kafidan menyuruh Celal menunggu di pintu karena dia tidak mengenalinya.
Celal pun menodongkan senjata sambil mengancam Kafidan agar mengembalikan putranya. Kemudian Kafidan mulai berteriak sehingga semua orang berlari dan menyaksikan Kafidan sedang dalam bahaya. Gulsum pun segera menghubungi Meryem untuk mengambil Hasan karena suaminya mengetahui keberadaan putranya. Namun Meryem muncul di tengah ketegangan keluarga Tarhun untuk menghentikan ulah suaminya. Kemudian Celal mengancam akan membunuh Meryem di depan semua orang, namun Emir berhasil menghentikan tindakannya. Celal pun mendapat sumpah serapah dari semua orang karena tega melakukan KDRT sampai menyakiti putranya sendiri. Kemudian Emir memberi fasilitas keamanan untuk Meryem dan putranya sehingga Meryem sangat berterima kasih atas semua kebaikan yang Emir berikan untuknya. Cemre berhasil kabur dari rumah sakit lalu ia memutuskan untuk pergi ke rumah Talas. Kemudian Talas mengusir paksa Cemre karena dia tidak ingin mendapat masalah dari Cemre yang merupakan seorang buronan. Namun polisi datang ke lingkungan mereka sehingga Talas dan Cemre bersandiwara sebagai pasangan kekasih agar mereka tidak diinterogasi. Kemudian Cemre memohon agar Talas menyelamatkan hidupnya sedangkan Talas masih terkejut karena Cemre menciumnya. Erhan datang membawa bunga dan coklat untuk melamar Oya. Namun Narin mencoba melindungi keluarganya dari kejahatan Erhan dengan mengungkap kebenaran soal hubungan mereka di masa lalu. Erhan pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Narin sehingga membuat Kemal marah karena Erhan menyakiti adiknya. Kemudian Narin memutuskan untuk pergi dari rumah sedangkan Erhan tidak menyerah memperjuangkan cintanya kepada Narin. Namun Narin mengancam akan melaporkan kejahatan Erhan kepada polisi dan rumah sakit tempat ia bekerja. Erhan pun sangat kesal karena berpikir Narin akan menghancurkan hidupnya sehingga dia memberikan alamat Narin kepada mafia. Sementara itu Sehrie menyuruh Taci membawa Masal ke rumah sakit menemui Narin. Kemudian Masal meminta Narin pulang untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Namun Narin menyuruh Masal untuk membacakan mantra ajaib yang dia ajarkan untuk menyembuhkan luka ayahnya. Kemudian Kemal datang memperingatkan Narin untuk menjauhi putrinya. Narin pun berusaha meminta maaf kepada suaminya namun Kemal menegaskan bahwa Narin sudah mati untuknya. Keesokan harinya Erhan mengirim alamat agar Narin pergi ke sana. Kemudian Erhan dipukuli oleh adik dari mafia yang dia bunuh untuk membalaskan dendam kakaknya. Namun Erhan mencoba menyelamatkan dirinya dengan menyalahkan Narin atas semua yang terjadi di masa lalu. Sementara itu Narin melihat Erhan diinterogasi sehingga dia menyadari bahwa mereka akan membunuhnya. Kemudian Narin kepergok oleh salah satu mafia saat ia hendak melarikan diri. Sementara itu Ainur khawatir kepada Narin karena para mafia yang mengejarnya telah tiba di Istanbul. Kemudian Ainur menunjukkan bukti video tentang kejahatan Erhan sehingga Kemal bergegas pergi mencari istrinya dibantu oleh supir taksi yang telah ditumpangi oleh Narin. Sementara itu Narin memberikan bukti video rencana jahat Erhan kepada mafia. Namun tidak ada suara dari video itu sehingga mereka membunuh Erhan. Sementara itu telepon Narin terhubung dengan Kemal sehingga membuat Kemal semakin khawatir setelah mendengar suara tembakan. Reyhan merasa tidak enak badan setelah Hasan pergi dari rumah Tarhun. Kemudian Melike membawakan airan asin untuk Reyhan dan mulai menginterogasinya. Reyhan pun memberitahu Melike bahwa dia merasakan pusing dan mual sehingga Melike berpikir bahwa Reyhan sedang hamil. Namun Reyhan meminta Melike merahasiakan kehamilannya dari Emir sebelum mereka melakukan tes ke rumah sakit. Sementara itu Nyonya Kafidan merasakan kesunyian di rumahnya sehingga Gulsum memberi informasi tentang kehamilan Reyhan. Kemudian Nyonya Kafidan pergi ke dukun karena tidak sudi menerima kelahiran cucu pertamanya dari Reyhan. Sementara itu Reyhan sangat gugup atas kehamilannya sampai ia tak sadar menjatuhkan sepatu bayi yang baru saja ia beli. Kemudian Emir menemukan sepatu bayi itu sehingga Reyhan pun memberitahu Emir soal kabar kehamilannya.